Bismillahirrahmanirrahim. Halo Hasya. Hari ini habis sholat maghrib kita baca surat Anas yuk. Ayo. Yuk, sama-sama ya dengan Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa siap. Mulutnya nggak ditutup. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Anas ini ada yang tahu artinya apa? Anas ini artinya adalah manusia. Nah, surat ini bernama artinya manusia, yaitu manusia dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran karena manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah. Anas ini termasuk kelompok surat Makkiyah. Makkiyah itu betul Hawa. Nah, surat Anas ini bahkan sering dijadikan ayat ini apa namanya? Ayat ruqyah atau ayat yang harus kita baca sebelum kita tidur. Supaya apa? Supaya kita dijaga supaya kita dijaga sama Allah kapanpun. Nih, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tuhannya manusia siapa? Tuhannya manusia adalah Allah, karena Allah lah yang Maha Pencipta semua makhluk-makhluk yang ada di dunia ya Aca ya. Yang ciptain Aca siapa? Allah. Yang ciptain Teteh? Yang menciptakan kita semuanya adalah Allah. Nah, bahkan yang menciptakan alam raya semuanya, nah lihat nih di bukunya, ada bintang, ada bulan, ada pohon, ada gunung. Ternyata adalah rajanya manusia, yaitu siapa coba? Allah, rajanya manusia. Raja. Ini? Oh iya nih. Ternyata kalau kita baca surat Anas ini, kita terlindung dari godaan syaitan. Ini orang yang jahat, ini syaitan, ini ular, begitu. Ya, seperti itu. Bahkan ada kisahnya dulu ketika zaman Nabi Muhammad. Nah, suatu hari Nabi Muhammad itu sakit panas, demam badannya. Terus akhirnya datanglah malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, kenapa? Apa yang kau rasakan? Ternyata apa? Nabi Muhammad, oh demam yang sangat tinggi. Nah, akhirnya malaikat Jibril meminta sahabatnya Rasulullah untuk mengambil benang di dalam sumur, ada sumurnya. Nah, meminta benangnya itu untuk dilepas dan turunlah surat Anas ini ketika melepaskan benang untuk membaca surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ternyata Nabi Muhammad itu saat itu terkena sihir dari orang-orang yang jahat, yang benci terhadap setan. Nah iya betul, setan. Tuh ini dibisikin sama setan kayak gini. Ya, kayaknya. Setannya ada berapa? Oh gitu. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Begitu ternyata. 1, 2, 3. Nih. 3. Iya, ternyata manusia ini akan selalu digoda oleh setan. Nah ini setan lagi. Iya nih tuh. Ternyata kalau orang yang masih musyrik, belum mengenal Allah, mereka menyembah pada apa? Pada berhala, pada batu. Kemudian juga digoda manusia biar sholat subuhnya telat, biar males-malesan. Tuh siapa yang suka? Naga. Apa? Ini kan naga. Enggak, kan ini syaitan ceritanya.
dibisikin, ayolah bobo lagi aja, sholat subuhnya nanti lagi. Padahal lihat udah mau jam 6 pagi. Ya, itu berarti teteh harus tepat waktu ya. Ya, baca juga ya, subuh bangun ya dengan azan ya. Oke? Setan lagi. Itu ternyata setan selalu menggoda manusia biar tidak menyembah Allah, menyembahnya ke batu. Terus setannya senang kalau ada orang yang nggak sholat, yang nggak mengikuti aturan Allah, begini diketawain. Nah, begitulah, ini tandanya manusia sedang dibisiki kejahatan oleh setan. Begitu. Ya. Nih, gimana dong? Nah, ternyata caranya kita harus apa? Taat terhadap Allah. Pertama, kita harus meminta perlindungan kepada Allah dengan terus berdoa, dengan sholat, dengan ngaji, baca Quran, bersedekah, termasuk berbakti sama orang tua, sopan, suaranya pelan-pelan, sayang adik juga. Nah, kemudian juga nih, yang terpenting apa? Terpenting kita itu nih harus membaca ta'awudz. Tahu nggak ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, sebelum makan, sebelum minum, dan memulai semua kegiatan kita ta'awudz dulu dan baca basmalah supaya lebih berkah dan terhindar dari kejahatan. Nih, begitu. Terus juga ingat nih, kalau kita mau sehat nggak? Mau. Ya, kalau sekarang lagi pandemi kan harus sehat, kalau pergi harus pakai masker atau apa lagi, Cak? Harus cuci tangan. Iya, harus cuci tangan juga. Nah, Harus cuci kaki. nah, itu adalah bagian dari menghindar dari kejahatan untuk diri sendiri supaya kita ya tetap sehat dan jangan sembarangan, pakai masker, cuci tangan tadi kata Aca. Ya, oke? Oke, bos. Iya, sip, begitu ya. Ingat ya, pesan Umi, ingat sholat 5 waktu, baca Quran, belajarnya jangan lupa, dan juga harus berbakti kepada orang tua. Iya, begitu ya. Selain dihafal, kita harus mengerti terjemahnya setiap surat. Oke ya, hari ini buat kuning segitu saja. Terima kasih sudah menyimak. Tetap jadi anak soleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah. Iya, sip. Nah.